guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku. Sudah lama banget ya nggak ketemu di YouTube aku. Soalnya aku ada kesibukan sedikit. Nah, kali ini aku membahas tentang salawat. Kenapa salawat? Karena ini penting bagi kita untuk umat muslim seluruh dunia ini. Jadi salawat ini banyak membantu kita untuk hal-hal yang duniawi maupun akhirat gitu. Nah, ini juga merupakan bagian dari cara kita mencintai Nabi kita dan cara kita menghormati Nabi kita. Terus ada banyak manfaat untuk bersolawat. Nah, langsung aja kita bahas tentang manfaatnya semua. Oke, yang pertama adalah manfaatnya itu sholawat menjadi kita semakin menjadi cinta dengan Nabi kita, hormat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta kepada Allah. Terus yang aku pernah dengar sih, kalau kita bersalawat 1 kali untuk Nabi Muhammad, maka Allah akan bersalawat dengan kita 10 kali. Nah, bayangkan 1 kali aja diganti dengan 10 kali lipat. Kenapa bagi saya ini dari Allah loh. Allah yang bersalawat kepada kita langsung ke kitanya. Seumpamanya aku bilang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, langsung dibalas jadi 10 kali lipat. Dan aku dengar juga kalau kita bersalawat 10 kali, kita akan dibalas dengan salawat 100 kali. Nah, diganti lagi 10 kali lipatnya. Terus kalau kita bersalawat 100 kali diganti 1000 kali, disalawatin lagi 1000 kali. Terus kalau kita bersalawat 1000 kali sehari, maka rahmat Allah akan turun ke kita. Katanya sih juga ini untuk menghindarkan kita dari dosa-dosa, akan dilindungi oleh malaikat. Terus kalau kita berbuat dosa akan diingatkan dengan cara-cara yang unik dari Tuhan kita, dari Allah sendiri. Terus banyaklah petunjuk-petunjuk, terus doa-doa kita insya Allah akan dikabulkan, dan segala hal yang rintangan yang ada jadi mudah untuk kita gitu. Nah, kenapa saya menyuruh kalian untuk sholawat? Saya bukan ustazah sih, saya juga sering dengar dari salah satu YouTube. Nanti aku akan bagi linknya siapa, dan aku lupa siapa namanya, tapi seorang perempuan tuh dia melakukan sholawat terus menerus, dia akhirnya dia juga menemukan menemukan kemudahan setelah bersalawat. Dan aku juga dapat dari seorang Habib Novel kalau nggak salah, nanti aku kasih linknya juga. Nah, mereka itu jago-jago bersalawat. Terus juga dari segi dua tadi ada juga Ustadz Yusuf Mansur dan anaknya juga. Nah, jadi salah satu ustadz di Indonesia yaitu Ustadz Mansur, dia tuh punya anak yang namanya Wirda Mansur. Nah, ada satu kejadian kenapa salat ini penting banget. Dia tuh membahasnya di YouTube-nya dia, sampai dia membahasnya di Instagram-nya dia. Kenapa? Dia tuh waktu pertama merutinkan salawat itu pada waktu dia pengen banget namanya iPad. Waktu itu umurnya belasan tahun kayaknya kalau nggak salah. Jadi waktu itu dia minta iPad, terus dia minta ke orang tuanya, sama ayahnya gitu, sama Ustadz Yusuf Mansur ini. Nah, pas dia mau minta, ayahnya malah bilang kayak gini, ayah aku mau itu, ini contoh ya guys. Dia bilang aku pengen banget punya iPad, kata Ustadz Yusuf Mansur ini, maaf. Dia bilang kayak gini ya, kalau mau minta sesuatu itu mintanya sama Allah, jangan sama bapak gitu. Ya udah,
dia agak sedikit kecewa waktu itu, cuman tapi dia ingin buktikan apakah benar melakukan hal ini bisa uh, uh, bisa membuat dia mendapatkan hal yang dia inginkan. Nah, dia lakukan itu selama 2 minggu, targetnya itu selama 2 minggu, dan dia lakukan secara rutin, benar-benar rutin, dengan keinginan dan harapannya yang mau terkabulkan sama dia. Jadi kata bapaknya itu, dia bilang kayak gini, kalau kamu mau meminta sesuatu, minta sama Allah, sholawatin, terus berdoa dan berusaha gitu. Nah, dia mulai mencobanya hari demi hari, sampai itu targetnya pengennya 2 minggu tank tuh harus dapat. Nah, pada waktu itu dia sering jalan-jalan ke mall, di entah di lantai berapa, dia jalan-jalan ke sana. Nah, waktu itu dia lihat iPad-nya, dan dia masuk ke tokonya, terus dia pegang, terus dia salawatin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia salawatin terus, dia salawatin 10 kali setiap hari, terus dia pegang laptopnya, terus itu dia keluar. Nah, dia lakukan itu setiap hari dan terus menerus sampai mbaknya itu bosan sama dia. Paling kalau dia datang cuman diliatin aja. Biasanya kan kalau ada pelanggan yang datang langsung disamperin, tapi enggak, ini diliatin karena saking seringnya dia datang cuma lihat-lihat doang, jadi kayak diliatin, dipelototin gitu aja. Nah, jadi hari demi hari kayaknya nggak ada apa ya, nggak ada tanda-tanda bahwa iPad-nya itu ada gitu. Nggak ada tanda-tanda bahwa iPad-nya itu diberikan sama bapaknya atau mamanya gitu kan. Itu dia sedikit agak putus asa karena dia merasa bahwa nggak bisa dapat nih gitu. Nah, pas satu hari katanya ini, kalau kalian mau lebih lengkapnya kalian bisa lihat, cek di YouTube-nya Wirda Mansur, tapi aku mau ceritakan yang sesingkat-singkatnya kan ini YouTube aku. Terus dia jalan sama mamanya gitu kan ke mall, terus itu kebetulan di mall itu lantainya penjual laptopnya sama dengan tempat dia makan itu sama gitu. Jadi sementara mamanya pesan menunya, terus milih menunya, terus dia ngizin sebentar, katanya mau ke toilet, padahal dia mau ke toko yang 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 toko elektronik itu gitu. Dia datang terus dia selawatin, dia bilang ini udah mau hampir hari-hari terakhir kok nggak ada, tapi tetap dia selawatin. Tapi memang rasa percaya dirinya, rasa keyakinan itu hampir goyah, tapi cuman dia lanjut aja terus, yakin aja terus gitu. Nah, sudah itu dia pulang hari terakhir kan, besoknya udah lebih dari 14 hari kan, lebih dari 2 minggu. Nah, pas bapaknya tuh pulang dari Kalimantan kalau nggak salah. Bapaknya tuh bawa kresek 2. Nah, satu kresek aku nggak tahu isinya apa, yang satu kresek itu isi plastik nih, kresek plastik kayak kita beli makanan gitu dikasih kresek gitu kan. Nah, kresek makanan gitu dia bawa, agak kecewa gitu kan. Dia pikirannya lain, kenapa ya nggak ada tanda-tanda kalau aku mau punya iPad gitu. Nah, nggak lama kemudian, biasanya kan kalau bapaknya datang dia langsung buka kreseknya gitu kan, tapi dia agak malas-malas. Bapaknya kayak ngelirik gitu kan, jadi ya gitu deh, diperiksain. Dia kaget, ternyata yang ada di dalamnya itu ada iPad, guys. Nah, di situ rasa terima kasihnya sama Allah tuh besar banget. Dia nggak nyangka banget pas di hari 14 harinya impiannya dia mau iPad, ternyata dikabulin. Nah, di situ aku sadar sih, wah,
ini kayak ngebet banget ya, mungkin perjuangannya ini penuh dengan tantangan tapi tetap dia usahain. Nah, dia dapat apa yang diinginkan. Bapaknya nih cerita lah, dia bilang sebenarnya itu titipan dari orang. Dia bilang katanya kasih Mbak Wirdanya ya titip satu gitu. Wow, amazing gitu kan, orang yang nggak dikenal kasih dia sesuatu, dan itu harganya nggak murah loh gitu. Ada aja orang yang mau kasih dia secara sukarela, ikhlas gitu, tanpa embel-embel, terus dikasih. Nah itu mungkin hatinya digerakkan sama Allah gitu kan. Nah pas dia nggak tahu dia sujud syukur atau apa, mungkin dia sangat berterima kasih. Nggak tahu lah ya gimana perasaannya kalau impian yang selama ini kita impikan terus terwujud pas hari pas hari yang sudah ditentukan oleh kita sendiri, tuh bangganya luar biasa gitu. Nah, saya rasa ini cerita yang sangat inspiratif dan banyak orang yang mengikutinya. Jadi orang pada ngebet banget berselawat karena itu, karena pengen banget seperti Wirda Mansur. Dan sekarang Wirda Mansur itu berpenghasilan 2M sebulan, kalau nggak salah 2 atau 3M sebulan. Umurnya belum sampai 20 tahun gitu. Udah hebat banget kan. Sekarang dia lagi ngebet banget membuat orang lain untuk bersolawat dan menambahkannya dengan surat Al-Waqiah. Jadi dia selalu bilang lakuin ini, lakuin solawat selama 40 hari terus ditambah surat Al-Waqiah gitu. Nah, saya bangga banget dengan dia. Dan ada lagi satu cerita yang pernah aku dengar di salah satu Instagram di YouTube juga ya. Saya nggak tahu. Saya takut salah. Pernah diceritain sama Ustadz juga sih. Orang ini punya orang tua, terus dia meninggal di tanah suci gitu, dan mukanya lebam. Waktu pas meninggal tuh mukanya hitam banget, karena waktu semasa hidupnya si orang tuanya ini tuh memang agak gitu kan. Jadi dia, tapi seketika itu wajahnya berubah. Saya nggak tahu berubah karena apa gitu. Coba kalian cek deh tentang manfaat selawat dan tentang manfaat selawat, terus kisah-kisah tentang selawat yang terselamatkan oleh selawat. Terus si anaknya mimpi, katanya waktu itu orang tuanya salawat nggak tahu berapa kali, gara-gara itulah yang membuat wajahnya menjadi bersih kembali. Jadi si anaknya itu sampai sekarang salawat bukan sampai sekarang, aku nggak tahu udah meninggal apa enggak, sampai ada orang yang tanya dia waktu di Mekah, dia bilang kenapa harus salawat, banyak kan bacaan lain. Dia bilang kayak gini, salawat ini sudah saya buktikan manfaatnya gitu. Saya sudah diberikan hidayah melalui salawat ini gitu. Dia diberikan bukti nyata bahwa salawat ini manjur banget. Memang sih katanya ada hadis kan cerita dia seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya salawat segini, apakah cukup? Rasulullah SAW berkata, dia bilang kalau lebih dari itu akan lebih baik. Terus dia tanya lagi, apakah sekian jumlahnya? Saya nggak tahu jumlahnya berapa ya. Bertanya lagi, jumlahnya sekian, apakah sudah cukup saya bersalawat seperti itu? Terus Rasulullah SAW jawabnya lagi, dia bilang kalau lebih dari itu lebih baik. Terus dia tanya lagi, apakah seluruh doa-doa saya, doa-doa saya gantikan dengan salawat gitu. Terus atau sehari full
saya gantikan dengan salawat. Dia bilang apa ya, ya itu lebih dari itu, cukup kah apakah, saya nggak tahu juga, saya lupa jadi bacanya juga itu hari. Oke. Nah, oke, sekian dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video saya. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya berharap sangat bermanfaat sekali, walaupun saya belum dan masih proses untuk menjalani hal yang saya bilang ini. Saya yakin insya Allah nanti ada hasilnya lah. Jadi saya juga sementara proses, saya juga ingin mengajak kalian, nggak ada salahnya kan untuk dicoba. Atau kalau kalian tidak terinspirasi atau belum bisa mendapatkan informasi lebih dari video saya, kalian bisa cari videonya di YouTube. Dia itu namanya saya kasih di link. Dia seorang perempuan yang satu demi satu keinginannya itu tercapai gara-gara sholawat juga. Dan saya juga ingin merekomendasikan kalian di videonya Habib Novel itu gencet banget kalau soal salawat gitu. Dia selalu bilang ayo lakukan salawat. Jadi nggak semua ustadz juga tuh membahas tentang salawat, cuman kalau Habib Novel tuh kebanyakan salawat dia bahasnya. Kalau kalian mau cari tahu gitu. Kalau Ustadz Abdul Somad sih pernah ya bahas, tapi mungkin saya belum pernah mencari lebih dalam, jadi saya nggak tahu deh. Oke, terima kasih dan selamat menikmati, dan mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat untuk kalian ya.